Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 2 SD atau MI semester 1. Pelajaran kedua, asyik bisa membaca Al-Qur'an. Sub pembelajaran 3. Pesan surat An-Nas. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu berperilaku selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Peserta didik mampu berperilaku selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap melakukan pekerjaan. 3. Peserta didik mampu menyebutkan pesan-pesan yang terkandung di dalam surah An-Nas dengan benar. 4. Peserta didik terbiasa berperilaku selalu berlindung diri kepada Allah dalam setiap melakukan pekerjaan. Coba amati gambar di bawah ini. Ini gambar berdoa sebelum berangkat bekerja. Yang ini gambar yang kedua, berdoa sebelum naik kendaraan udara. Kemudian gambar yang ketiga, berdoa ketika dalam berperang. Gambar yang keempat, berdoa ketika naik kendaraan darat. Nah, dari gambar di atas, sikap apa yang dapat diteladani? Ayo, siapa yang tahu? Iya, bagus. Sikap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan manusia dan setan atau jin. Pesan surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti surat An-Nas. 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. 2. Raja manusia. 3. Sembahan manusia. 4. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. 5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. 6. Dari golongan jin dan manusia. Pesan surat An-Nas yaitu perintah kepada manusia supaya berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan setan atau jin dan manusia. Nah, apa sikapku? Aku akan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pesan surat An-Nas. 1. Sebelum makan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan dengan cara membaca doa. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah,
berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ketika kita membaca surat doa sebelum makan, maka ternyata setan kepanasan, setan terbakar mendengar ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Al-Quran. Maka sikap kita sebelum makan berlindung pada Allah dengan cara berdoa sebelum makan, supaya jika ada setan yang mau mengganggu atau mau merusak makanan kita, maka dia akan terbakar badannya. Dia merasa kepanasan dan kabur terbirit-birit. Nah, ini sikap pertama dari pesan surat An-Nas, supaya berlindung kepada Allah ketika makan. Pasti kamu bisa. Sebelum makan harus membaca doa, supaya setan kepanasan dan terbakar dan lari. Kemudian pesan surat An-Nas yang kedua, selesai makan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan dengan cara membaca doa sesudah makan. Nah, ini doanya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk dari kaum muslimin. Nah, ketika kita membaca doa sesudah makan, setan terbakar badannya, tubuhnya, karena mendengar ayat Al-Quran atau doa-doa dari Al-Quran seperti digambar. Maka biasakan berlindung kepada Allah sebelum makan dan sesudah makan. Pasti kamu bisa. Sikap kita dari pesan surat An-Nas yang ketiga, ketika masuk kamar mandi atau WC, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan dengan cara membaca doa masuk kamar mandi atau WC. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'ith. Artinya, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ketika kita masuk WC, baca doa. Ternyata di dalam WC itu adalah tempatnya syaitan. Maka ketika kita baca doa, maka setan akan terbakar mendengar ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Al-Quran, sehingga dia lari dari WC. Nah, ini yang harus sikap kita biasakan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu pasti bisa. Kemudian sikap kita, pesan dari surat An-Nas yang keempat, ketika keluar kamar mandi atau WC, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa keluar kamar mandi atau WC. Ini doanya. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan. Nah, ketika kita baca doa keluar WC, setan pun terbakar mendengar ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Maka,
sikap kita selalu berlindung kepada Allah ketika masuk kamar mandi atau WC dan keluar kamar mandi atau WC, selalu berlindung kepada Allah dengan membaca doa masuk WC dan keluar WC. Kamu pasti bisa. Sikap selanjutnya, mengamalkan pesan surat An-Nas. Kelima, ketika belajar berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa sebelum belajar. Ini doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Seperti digambar. Sebelum belajar, bacalah doa berlindung kepada Allah. Ternyata di dalam lokal atau di ruangan belajar kita ada setannya. Maka ketika kita baca doa, berzikir, setan terbakar mendengar ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan dari Al-Quranul Karim. Nah, ini yang harus dibiasakan berlindung kepada Allah dalam segala hal. Ketika belajar, berlindung kepada Allah dengan berdoa sebelum belajar. Kamu pasti bisa. Sikapku selanjutnya, pesan surat An-Nas, aku akan selalu berlindung kepada Allah. Yang keenam, sebelum tidur, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan dengan cara membaca doa sebelum tidur. Ini doanya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Seperti digambar. Sebelum tidur, kita berlindung kepada Allah dengan membaca doa sebelum tidur. Kalau ada setan di situ, setan akan terbakar mendengar ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Al-Quran. Seperti digambar. Setan terbakar, kepanasan, terbakar dan lari terbirit-birit. Maka berlindunglah kepada Allah sebelum tidur dengan membaca doa sebelum tidur. Kamu pasti bisa. Sikapku, pesan surat An-Nas, aku akan selalu berlindung kepada Allah. Yang ketujuh, ketika masuk rumah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa masuk rumah. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu baiknya tempat masuk dan baiknya tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah, kami masuk ke rumah, dan dengan menyebut nama Allah, kami keluar dari rumah. Dan kepada Allah, Tuhan kami bertawakal. Seperti digambar. Ketika masuk rumah, ketok baca salam, lalu baca doa masuk rumah. Jikalau ada setan di dalam rumah, maka setan itu akan terbakar mendengar ayat-ayat Al-Quran
atau doa-doa yang diajarkan Al-Quran seperti digambar, sehingga setan terbakar badannya dan hangus gosong, lari terbirit-birit dan mati. Nah, maka biasakanlah selalu berlindung kepada Allah ketika masuk rumah siapapun itu. Sikapku, pesan surat An-Nas, aku akan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika keluar rumah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa keluar rumah. Ini doanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan namamu, ya Allah, aku keluar. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Seperti digambar. Ketika kita keluar rumah, maka bacalah, berlindunglah kepada Allah dengan membaca doa keluar rumah. Jikalau ada syaitan di depan pintu atau tertidur di jalan rumah kita, ketika dia mendengar bacaan Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Al-Quran, maka setan akan terbakar mendengarnya. Maka dia akan lari dan hangus terbakar. Nah, maka biasakanlah selalu berdoa, berlindung kepada Allah ketika keluar rumah. Kamu pasti bisa. Kemudian yang ke-8, sikapku, pesan surat An-Nas, aku akan selalu berlindung kepada Allah ketika bercermin. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa bercermin. Ini doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pulalah akhlakku. Seperti digambar, ketika kita bercermin, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa bercermin. Jikalau ada setan di sekelilingnya itu mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang kita baca dari Al-Quran, maka setan akan kepanasan, terbakar badannya dan hangus, lari terbirit-birit dan mati. Nah, ini yang harus dibiasakan dalam melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kamu pasti bisa ketika bercermin, bacalah. Berlindunglah kepada Allah dengan membaca doa bercermin. Sikapku, pesan surat An-Nas, aku akan selalu berlindung kepada Allah. Yang ke-9, ketika naik kendaraan, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa naik kendaraan. Ini doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha suci Allah yang telah memudahkan ini kendaraan bagi kami dan tiada yang mempersekutukan baginya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Seperti digambar. Sebelum naik kendaraan apa saja, mobilkah itu,
Motorkah itu? Pesawat-kah itu? Naik pesawat atau naik kapal laut, kita harus berzikir, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dengan cara membaca doa naik kendaraan. Jikalau ada setan di sekelilingnya itu, dia akan terbakar mendengar ayat Al-Quran dan doa-doa dari Al-Quran yang kita baca. Jadi, biasakanlah berlindung kepada Allah ketika naik kendaraan dengan membaca doa naik kendaraan. Mudah-mudahan kamu pasti bisa. Nah, tugas siswa pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. An-Nas artinya titik-titik. 2. Kita harus memohon perlindungan kepada titik-titik. 3. Kejahatan datang dari golongan titik-titik dan titik-titik. 4. Jumlah ayat surat An-Nas ada titik-titik ayat. 5. Surat yang menyuruh kita berlindung kepada Allah adalah surat titik-titik. Silahkan dijawab dan kumpulkan sesuai dengan perintah gurumu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap melakukan pekerjaan apa saja. Seperti yang kita jelaskan tadi, dengan berzikir dan berdoa berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.